Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faslun wa alaika bil mubadarati ila ada'i ma faradallahu alaika minal haji wal umrati indal istita'ati. Wa alaika bil mubadarati ila ada'i ma faradallahu alaika, dan hendaknya engkau bersegera, bergegas untuk melaksanakan apa yang Allah telah fardukan, apa yang Allah telah wajibkan dari melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah indal istita'ati, ketika telah ada kemampuan istita'ah. Jadi masalah kita adalah melaksanakan kewajiban haji umrah bila sudah istita'ah. Istita'ah itu dahulu ada dua istita'ah. Pertama, istita'ah dari sisi materi. Yang kedua, istita'ah dari sisi kesehatan. Sekarang istita'ah oleh Kementerian Agama ditambah lagi satu, bila kuotanya masuk. Karena Jakarta ini daftar sekarang kalau hitung-hitungan kuota 28 tahun. Kalau hitung-hitungan kuota, tetapi selebihnya itu ada rahasia Allah. Kemarin haji yang saya baru pulang, ada jamaah saya baru saja nganter berkas pelunasan. Dia sudah lunasi itu, akan berangkat di tahun 2025 1446 Hijriah. Dia bilang, datang ke rumah Ustaz, ini berkas pelunasan, apalagi yang harus dipenuhi? Fotokopi KTP plus foto ukuran sekian kali sekian. Iya, diantarilah. Dia bilang, saya
mau operasi katarak di salah satu rumah sakit. Saya nggak sebutin rumah sakitnya, pasti kenal. Sudah. Ternyata dapat beberapa hari suaminya telepon, istrinya meninggal. Itu istrinya aslinya orang sini nih, namanya Rita Nila Kandi. Ya, anaknya siapa ya? Iya. Jadi terus belakangan meninggal. Kemudian suaminya ke rumah, gimana proses ini Ustaz? Mau dibatalin atau mau dilanjutkan? Kalau dilanjutkan tinggal berangkat, asal dokumennya lengkap, diurus surat kematian, surat keterangan ahli waris dan sebagainya, lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Salsabila Anggiani. Jadi berangkat tuh langsung, ya. Yang kedua, itu kan anaknya udah pakai antri. Yang antri siapa? Ibunya. Ibunya antri dari tahun 2013. Anaknya tanpa antri berangkat langsung. Contoh kedua, ya, ada orang daftar, hampir berapa bulan sekali datang, kapan sih saya berangkat? Kapan sih saya berangkat? Kapan sih saya berangkat? Waktunya menjelang berangkat, sakit. Udahnya sakit, terus yang pada akhirnya sampai meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh kakaknya. Yang berangkat kakaknya. Ada lagi jamaah saya dekat Kampung Rambutan kemarin, ya. Yang berangkat, yang daftar adiknya. Ya, adiknya perempuan sama laki-laki. Dilalahnya menjelang berangkat, adiknya sakit permanen. Ada surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan tidak layak untuk berangkat. Yang berangkat kakaknya itu semuanya Allah punya urusan, ya. Begitu. Nah ini, jadi ketika istitoah yang ketiga yang tadi saya katakan, jadi selain materi itu kesehatan, ya. Nah, sekarang kesehatan itu sangat ketat sekali. Ya, kalau sudah gagal ginjal, cuci darah, sudah tidak bisa berangkat. Terus juga TB, ya, itu kalau dinyatakan oleh kesehatan TB, dia ditunda, harus minum obat selama 6 bulan, dia baru bisa berangkat pada tahun berikutnya, gitu, sampai dinyatakan sembuh dari hasil medical check up-nya itu, ya. Nah ini istitoah. Jadi ketika seseorang sudah memenuhi kriteria istitoah, maka dia harus bersegera melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tapi selagi istitoah. Ketika tidak istitoah, jangan dipaksa. Nanti malah bisa menjadi menyusahkan, ya, menyusahkan nanti, menyusahkan dirinya dan menyusahkan juga orang lain, gitu. Kecuali ada keluarga yang mau terus mendampingi, gitu.
Karena sekarang haji itu tempatnya nggak ada yang dekat, rata-rata di atas 2 kilo rata-rata ya. Ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo dengan menggunakan bus selawat dari hotel, muter, turun di terminal Masjidil Haram. Nanti ketika pulang dari terminal masjid naik lagi ke hotel ya. Jadi ada mobil 24 jam kayak busway gitu, muter aja. Wa iyyaka wat ta'khir, dan hendaknya engkau merasa takut ya dari menunda-nunda berangkat haji dan umroh ya. Jadi kita harus takut menunda-nunda dari berangkat haji dan umroh ba'da husuliha, setelah istitoahnya itu terpenuhi ya. Jadi kalau sudah istitoah, uangnya ada ya, kemudian kesehatannya ada, kuotanya masuk, maka itu jangan lagi ditunda-tunda. Kecuali ada uzur ya, ada uzur ketika akan melunasi, oh ternyata anaknya itu harus masuk perguruan tinggi, untuk bayar kuliah itu namanya ada hajat, nggak apa-apa ya, didahulukan pendidikan, sebab kalau tidak diselesaikan itu biayanya, khawatir nanti tidak bisa mengikuti pendidikan tersebut, menjadi tertunda. Masalah nanti pada akhirnya dapat beasiswa dan sebagainya itu urusan lain gitu ya. Parubbama ajazta au mutta ba'da tamakkuni fayastakirrul wujubu bi zimmatika wa tu'addu mukhsiran. Parubbama ajasta, bila mana engkau ya menderita sesuatu yang membuat engkau menjadi lemah ya, kan tadinya sehat nih, akhirnya berangkat hajinya ditunda-tunda, belakangan kondisinya melemah, kena autoimun. Misal ya, kemarin jamaah saya ada yang kena autoimun tapi sehat, belakangan obatnya itu kurang ya, mestinya dia penuhi sekitar 40 harian, ternyata dia cuma bawa standar 1 bulan. Nah, ketika kita berangkat ke Taif, dia kondisinya sudah ngedrop. Nah, dia bilang, Ustaz, saya nggak ikut ke Taif dah. Kata suaminya, saya juga nggak ikut Ustaz ke Taif. Saya dampingi istri saya. Padahal sebelumnya dia ikut terus. Selain umroh wajib yang dari Bir Ali ketika kita dari Madinah, ya dia tawaf sa'i kuat. Kemudian bikin umroh sunnah, ya
ke Tan'im, ya, sama-sama selalu saya dampingi ke Tan'imnya 3 kali, ya, 3 kali bikin umrah, kemudian bikin umrah juga dari Ja'rona ikut, kemudian ketika kita bikin umrah dari Hudaybiyah dia ikut. Nah, ketika akan bikin umrah, kemudian ketika bikin haji, tawaf ifadah dan sa'i, sudah mulai kondisinya udah mulai menurun. Nah, ketika kita ke Taif dan bikin umrah, ngambil miqat di Qarnul Manazil, dia tidak ikut karena memang stok obatnya sudah habis, kata dia. Jadi ikhtiar itu perlu, ya, nggak boleh kita mengabaikan. Nah, makanya ke depan terus kesehatan itu akan diperketat, karena dengan jumlah kematian, ya, dilihat terus. Ternyata kebanyakan bawa penyakit bawaan, ada yang jantung, ada yang macam-macam lah. Tapi kembali semuanya umur faktornya, ya. Kemarin ada jamaah saya yang di Jakarta lemes aja, terus dia minum obat diabetes tambah lemes. Saya bilang jangan diminum dulu obatnya dah, kita tawaf aja, mau umroh ikut lah, sehat terus. Gitu. Semuanya Allah punya urusan. Nah, itu juga istiqomah. Jadi ketika, ya, tiba itu lemah, yang tadinya sehat, yang tadinya segar, karena ditunda-tunda akhirnya lemah, au mutta, atau bahkan sampai meninggal dunia, ba'da tamakkuni, setelah ada kemungkinan untuk berangkat haji umroh, udah ada kemungkinan istitoah, iya, ya, dari sisi materi, dari sisi kesehatan dan kuota. Fayastakirrul wujubu bi zimmatika, kewajiban itu tetap melekat, ya, menjadi tanggunganmu. Wa tu'addu muksiran, dan engkau tercatat sebagai orang yang melalaikan perintah Allah. Tapi kalau orang yang meninggal, orang yang lemah, dia tidak istitoah, dia tidak tercatat sebagai hamba yang melalaikan perintah Allah. Gitu, ya. Sekarang orang memang tidak istitoah, keuangannya nggak ada, atau memang orangnya lemah. Ketika dia meninggal, dia nggak dianggap orang yang melalaikan perintah Allah. Kenapa? Karena rukun Islam yang kelima, ya, adalah melaksanakan ibadah haji manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang istitoah untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Kalau dia tidak istitoah, nggak apa-apa, nggak berdosa, ya, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Dia ketika dia kondisinya kurang sehat, memang tidak ada kemungkinan untuk berangkat, dia meninggal, nggak apa-apa, nggak berdosa. Termasuk juga orang yang tidak ada kemampuan materi, itu nggak apa-apa, kecuali kesehatannya iya, kemampuan materinya iya, terus kuotanya masuk.
Ini besok kuota yang berangkat masih menyelesaikan kuota setoran 2013. Jadi 2013 itu besok tahun ketiga berangkat. Setoran 2013 itu berangkat yang setoran awal Januari, Februari, Maret itu berangkat sampai April di 2024. Nah, kemarin Mei, Juni, Juli di 2025. Besok 2013 mungkin Agustus, September, Oktober yang setoran itu, mungkin yang berikutnya sisanya itu. Tapi kalau kuotanya ditambahin, kan kemarin Pak Presiden datang ketemu putra mahkota. Seandainya kuotanya dikasih, tiba-tiba orang PLN semuanya daftar, ya bisa berangkat semuanya. Ya, udah nggak usah dipikirin. Nah, kalau udah waktunya berangkat, kalau belum waktunya nggak berangkat. Ada cerita saudara, kemarin waktu saya di Mekah, Ketua Masjid Al-Mawardiyah Pasar Enjo telepon saya. Itu temennya sudah bayar 1.150.000.000 ikut Puroda berdua suami istri, nggak berangkat. Ya dia berdua katanya kan habis dapat duit kaget 1.150.000.000 berdua nggak berangkat. Karena kemarin kuota haji Puroda itu tidak keluar visanya. Hati-hati Bapak Ibu, kalau ada orang yang nawarin pergi haji langsung berangkat. Ya, karena sekarang ketat. Kemarin saya mengalami beberapa kali pemeriksaan. Ketika kita dari Madinah mau ke Mekah, itu 3 kali diperiksa oleh petugas kepolisian yang naik ke dalam mobil. Di tempat checkpoint, mereka periksa kartu nusuk. Jadi kalau dapat kartu nusuk berarti visanya itu visa haji. Kalau yang tidak punya kartu nusuk berarti visanya umroh, visa ziarah, visa ummal tenaga kerja. Itu dulu biasa digunakan oleh ONH Plus Puroda. Sekarang mereka nggak berani pakai itu, tetap mereka pakai visanya visa haji. Hati-hati. Kalau yang pakai visa di luar visa haji, dari sana dideportasi atau sampai Jeddahnya ditolak oleh pihak bandara. Hati-hati ya. Kemarin ada seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi di Madura itu nekat, ya, nekat. 3 orang, 2 orang menyerahkan diri ketika ditangkap, yang 1 lari, tapi mereka terus ke daerah Padang Pasir, akhirnya meninggalnya di Padang Pasir. Itu kan beritanya viral di tanah air ya. Bahkan rektor di tempat yang bersangkutan mengajar juga mengakui bahwa dia salah seorang dosen. Hati-hati ya. Kayak kasus tahun 2024, Ketua DPRD Rembang itu kan ditahan berbulan-bulan ya. Hati-hati. Jadi kalau emang visanya haji, bismillah berangkat. Mau plus
mau puroda, mau apa silakan. Tapi kalau yang enggak, jangan dah. Kemarin Ruben Onsu aja kagak jadi berangkat, gitu ya. Gitu. Udah nggak usah dipikirin. Ya. Baik, ini bukannya gimana-gimana, karena ini kita menyangkut otoritas negara lain ya. Karena kalau di sana kita melanggar, kemudian dianggap pelanggaran berat, lalu kita basmah. Basmah itu sidik jari. Kalau dianggap pelanggaran berat, 10 tahun kita nggak bisa datang ke sana, nggak bisa haji, nggak bisa umroh. Tapi kalau bukan pelanggaran berat, kita masih bisa balik untuk haji dan umroh. Ya karena memang Ka'bahnya adanya di sana. Kalau Ka'bah di Pondok Gede, ya beda itu. Jadi fayastaqirrul wujubu fi zimmatika, kewajiban itu tetap melekat pada dirinya, menjadi tanggung jawab dia. Makanya itu ada istilah badal haji. Yang jadi persoalan, anaknya mau nggak ngebadalin, itu yang jadi persoalan. Ya, ketika uangnya ada, kata anaknya, lah udahlah, dasaran bapak udah niat mau berangkat haji, pahalanya dapat udah. Tapi ini zimmahnya itu masih melekat. Nah, makanya bagusnya segera dibadal hajikan. Ya gitu. Apa? Bagaimana? Iya, iya. Kalau kuotanya belum terpenuhi, katalah kita sudah ikhtiar nih, sudah ikut antrian, ternyata di tengah jalan sebelum kita melunasi atau sebelum berangkat tiba-tiba usia kita itu selesai, wafat, maka kita tidak berdosa. Kita tidak termasuk orang yang melalaikan, karena memang sudah ada fatwa bahwa istitoah kuota masuk dalam kriteria itu. Jadi kita udah ikhtiar nih, kita udah daftar, ternyata kita belum berangkat, meninggal dunia, ya sudah, nggak berdosa gitu, tidak termasuk kategori orang yang melalaikan. Gitu. Karena kita udah daftar. Nah, nanti ahli waris itu ketika uang pengembaliannya kembali, itu diupayakan untuk dibikinkan badal hajinya gitu. Ya. Jadi, tapi kan kadang-kadang beda, ya. Saya punya jamaah kebetulan cucunya rezekinya lagi bagus. Akhirnya cucunya itu ongkosin ayah dan nenek. Jadi karena dia rezekinya lagi bagus, dia juga udah daftar, tapi berangkatnya masih lama. Jadi didahulukan ayahnya plus neneknya. Ayahnya berangkat, neneknya sakit, kemudian meninggal dunia. Nah, kan dibuatkan surat keterangan ahli waris supaya uangnya cair. Pamannya
itu nggak mau tanda tangan. Pamannya mau uangnya itu turunnya ke pamannya. Ya, padahal dia tahu yang membiayai ibunya itu cucu. Jadi cucu biayai nenek dengan ayahnya. Ayahnya berangkat, neneknya meninggal dunia. Kan uangnya mau cair harus dibuatkan keterangan ahli waris. Pamannya nggak mau tanda tangan. Pamannya maunya uangnya itu buat dia. Keluarganya semuanya tahu bahwa yang membiayai adalah cucu. Jadi sampai sekarang uangnya belum cair. Bank nggak bisa mencairkan karena nggak ada surat dari Kemenak, ya. Nah, sedangkan Kemenak minta surat keterangan ahli waris dari tahun 2017 sampai sekarang. Ya sudah, itu jadi nomor porsi batu namanya. Ya, jadi nomor porsi batu. Berangkat orang yang nggak ada, porsinya belum dibatali. Makanya nanti ada pelunasan tahap berikutnya, itu setelah porsi-porsi batu yang tidak melunasi, maka diambil oleh nomor-nomor yang berikutnya. Jadi kasihan juga, pamannya kagak ngongkosin tapi minta duitnya. Yang sampai sekarang nggak cair. Gitu. Lurah, ada lurah yang didatangin, pokoknya jangan ada yang tanda tangan surat ini. Nah, kan bingung lurah, nggak tahu lurah yang dulu mungkin jangan-jangan ya, kan lurahnya udah ganti lagi, tapi tetap enggak. Ya begitulah saudara ya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, malam tahbishu hajatun dhahiratun au maradun habisun au sultanun jairun wa mata walam tahujja atau walam yahujja bal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang tidak ada halangan yang jelas, ya, jadi nggak ada halangan yang menahan dirinya nih, au maradun habisun, atau penyakit yang menghalanginya, artinya penyakit yang berat gitu ya, yang membuat dirinya tidak bisa melaksanakan ibadah haji, atau tadi juga ada hajat yang dhahirah. Saya bilang hajat dhahirah itu ya semisal biaya kuliah anak gitu ya, itu termasuk hajat dhahirah. Nah, ketika ada pertimbangan ini melunasi haji ya, atau uang pelunasannya dialihkan biaya kuliah anak dulu, itu namanya hajat dhahirah. Kalau enggak ada alternatif lain, maka didahulukan untuk membiayai anak kita masuk perguruan tinggi gitu.
supaya bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, tapi kalau ada alternatif lain, silakan. Itu. Saya punya teman itu SK-nya nggak pernah ada di rumah. SK-nya itu dipondokin terus. Ya dia bilang SK-nya ditaruh di bank BJB. Dia ambil sekian, dia ambil rumah, ya udah selesai, ya dia taruh lagi di BRI, dia ambil lagi rumah lagi, gitu ya. Belakangan dia datang pakai mobil. Ini mobil SK ini Pak Saiful. Ya, saya bilang cerdas ente gitu. Datang dari daerah ya, nggak bawa apa-apa, ngontrak, kemudian dapat SK, SK-nya digadein ya. Sekarang ya alhamdulillah, walaupun rumahnya ya nggak terlalu jauh sih ya, dia dapat rumah di Parung. Tiap hari dia naik kereta. Ya kadang dia pakai motor ditaruh di stasiun, nanti gitu. Nggak apa-apa, kata dia, capek-capek dikit gitu. Ya nggak apa-apa, saya bilang itu kan ikhtiar usaha. Jadi rumahnya udah 2. Dia cerita sama saya ya, jadi dari hasil SK gitu. Saya bilang udah 2 Pak Saiful, nggak apa-apa, cakep, saya bilang itu aja udah. Itu kan usaha ikhtiar ya. Nah ini nggak ada halangan bahasanya ya, termasuk aumarodun habisun ya, nggak ada penyakit yang menghalangi dia untuk berangkat ya, jadi sehatlah. Au sultanun jairun ya, atau nggak ada halangan dari penguasa, kecuali ada larangan dari penguasa, nggak boleh berangkat haji, ya udah ikutin. Kayak tempo hari ketika terjadi kasus pandemi, kan Indonesia dan hampir banyak negara itu tidak ada pelaksanaan ibadah haji 2020 dan 2021 karena pandemi. Itu namanya ada hajat yang habisun itu yang menghalangi untuk keberangkatan. Jadi nggak apa-apa. Dulu kan waktu awal perang Irak-Iran, Pak Harto sudah bilang kalau nanti membahayakan calon jamaah haji, kita tidak akan memberangkatkan. Tapi kan alhamdulillah terus selesai. Kemarin juga orang pada ketar-ketir ketika antara Iran dengan Israel ya. Nah, lagi Israel usil aja tuh. Iran orang nekat semuanya. Saya sih bilang terusin, Iran terusin. Iya, biar ada. Ternyata kan Amerika kecelnya juga dianggap Iran nggak punya senjata ya. Biar dikasih pelajaran terus. Kasihan saudara kita yang di Gaza, Libanon, di mana-mana ya jadi korban. Mudah-mudahan aja terus Iran dengan senjata sijil. Sijil apa lagi itu?
Iya, pokoknya mudah-mudahan itu terus. Ya, tapi Amerika suruh gencatan senjata ya. Pinter dia. Jadi wa mata, lalu yang bersangkutan meninggal dunia, walam yahujja, enggak sempat untuk berangkat haji, bal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Nah ini insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan itu hanya sebagai tahdid, ya, hanya sebagai penekanan. Jadi bukan mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani, enggak. Ini penekanan betapa seriusnya ya perintah Allah ketika seseorang itu sudah istitoah. Jadi sekarang istitoahnya 3. Kalau uangnya ada, orangnya sehat, tapi kuotanya belum masuk, masih belum masuk istitoah itu, ya, nggak usah khawatir, ya. Ad-dinu yusrun, ya, agama itu mudah, ya. Jadi kalau memang belum terpenuhi, ya selesai. Kecuali ternyata Bapak ikut reguler itu kuotanya masih jauh, tiba-tiba rezekinya Allah kasih melimpah, bisa naik plus, ya silakan naik plus, ya. Nah, kalau memang rezekinya ada. Kalau Allah mau kasih gampang, bisa nggak? Bisa, ya. Kemarin banyak pas pampres tiba-tiba berangkat umroh, diajak Pak Prabowo, iya kan? Kan semuanya Allah punya urusan, ya. Itu saudara. Wa alaika wallahu a'lam bishawab. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa wa na'udzu bika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.